Di suatu tempat dalam keadaan hujan dan gelap, seorang pria tertunduk lesu dan juga ribuan mayat terhampar dalam lautan darah. Tiba-tiba pria itu mendengar suara dari monster yang ada di bawah kakinya, yang ternyata monster itu masih hidup. Monster itu adalah raksasa Ahayute. Mereka muncul di kekaisaran pada 20 hari yang lalu, menghancurkan kekaisaran tanpa diketahui apa penyebab dan tujuannya. Kita sebut dulu MC kita ini guys, namanya Ronan. Ronan marah dan menginjak kepala Ahayute. Gara-gara kau, separuh tanah kekaisaran berubah menjadi pemakaman. Dan kenapa kau masih hidup? Jangan khawatir, karena tak lama lagi Ahayute akan segera kembali ke pelukan orang itu. Ahayute yang datang ke kekaisaran berjumlah 3. Satu Ahayute ditaklukkan oleh naga merah pemarah. Satu lagi disegel selamanya oleh Pak Tua Loghorn. Ronan memandang Ahayute dengan tegas. Apa kau mengerti, makhluk sialan? Ahayute ternyata saling berbagi indera, jadi dia tahu musuh yang mengalahkan mereka. Aku tahu musuh yang mereka lawan telah musnah. Lalu orang-orang kuat sepertimu tidak lagi tertinggal di tanah ini. Ronan kesal mendengar omongan Ahayute. Dia menginjak dan menyodorkan pedangnya ke mata Ahayute. Jika kau menyadari bakatmu lebih cepat dan mencurahkan diri pada latihan, kau akan menjadi batu sandungan besar dalam harapan lama kami. Kau adalah manusia hebat. Kau boleh berbangga diri. Tapi pada akhirnya duniamu akan hilang terkubur cahaya bintang. Ronan sangat marah mendengar kata-kata dari Ahayute. Diam dan matilah. Sambil mengayunkan pedangnya, membuat kepala dan badan Ahayute pun auto terpisah. Lalu dia pergi. Untuk apa membahas kejadian yang telah berlalu, ucap Ronan. Ronan berjalan sambil kelelahan. Dia mengingat teman-temannya yang mungkin sudah mati dalam pertempuran ini. Ronan bertanya-tanya, kenapa para raksasa yang bisa mengelak dari aura pedang terkuat kekaisaran itu hanya terluka pada pedangnya? Andai itu semua diketahui lebih awal, akankah semua pasukan penghukum dan teman-teman tidak mati? Ronan benar-benar tidak mengerti. Tiba-tiba Ronan mendengar suara yang meminta pertolongan. Apa ada orang? Aku tidak bisa bergerak karena terluka. Ronan mengenali suara itu, lalu dia segera mendekati suara yang meminta tolong itu. Dengan kepayahan, akhirnya dia menemukannya. Anda masih hidup rupanya, Jenderal Adesan. Tapi Ronan tertegun melihat tangan Jenderal Adesan yang putus. Mereka saling menyapa. Bagaimana bisa seorang komandan jadi seperti ini? Kopral Ronan, penampilanmu juga sama kacaunya. Jenderal Adesan menanyakan apakah Ahayute sudah mati. Ronan mengatakan dia sudah membunuhnya. Mayatnya tidak jauh dari sini. Jenderal Adesan pun menangis bahagia. Lalu Ronan sambil tersenyum meminta dikabulkan satu permintaan saja untuknya. Ternyata Ronan cuma ingin mengurus para prajurit penegak hukum yang telah berjuang, yang biasanya dibakar atau dibuang. Tapi karena kali ini mereka melakukan perjuangan yang hebat, mereka harus dibedain lah. Jenderal Adesan pun menjawab, entahlah, karena kondisimu lebih baik dari aku. Lebih baik kau yang menanganinya langsung. Ronan dia batuk-batuk, mengeluarkan darah juga. Lihat ini, tubuh saya tidak sebaik yang terlihat. Saya bahkan bisa mati saat ini juga. Ronan merasa tak terima jika dia harus mati sekarang, karena masih banyak hal yang tidak bisa ia lakukan di masa lalu. Jenderal Adesan bertanya, andai kau bisa hidup, apa yang ingin kau lakukan? Ronan tersenyum. Wah, ada banyak sekali yang ingin dia lakukan. Tapi ada satu hal yang terlintas di benaknya Ronan. Dia ingin merasakan bagaimana rasanya jika dia masuk ke akademi.
Jenderal Adesan pun jadi bertanya-tanya. Ronan mengatakan dia kepikiran dengan ucapan raksasa Ahayute tadi, dan juga itu adalah keinginan kakaknya Ronan yang ingin mengirim Ronan masuk ke akademi. Tiba-tiba saja hujannya berhenti dan langit pun agak cerah. Ronan dan Jenderal Adesan merasakan sesuatu yang datang dari langit. Apa yang terjadi? Ronan begitu terkejut. Muncul makhluk yang bersayap 8 dan juga muncul lebih banyak raksasa Ahayute. Jenderal Adesan terdiam. Ternyata semua tidak berakhir hanya dengan 3 raksasa saja. Pada akhirnya, aku tidak bisa menyelamatkan untuk ketiga kalinya. Dengan satu kesempatan terakhir ini, aku harap ada cara. Ronan memanggil-manggil Jenderal Adesan yang sedang melamun. Ronan meminta untuk menerbangkannya dengan apapun, mau telekinesis atau apalah, yang penting terbangkan saya. Jika dari sini pedangnya tidak akan sampai. Jenderal Adesan kebingungan. Dalam situasi ini Ronan masih ingin bertarung. Ronan tidak mau duduk dia menanti kematian. Meski pada akhirnya kita akan mati, bukankah setidaknya kita tetap harus menghajar mereka? Ronan mengeluarkan pedangnya. Jenderal Adesan terdiam melihat Ronan tak menyerah walau dalam situasi seperti ini. Dia adalah pria yang sesungguhnya, dan itu sebabnya dia bisa sampai sejauh ini. Jika dia orangnya. Jenderal Adesan berdiri. Kopral Ronan. Apalagi saya sibuk, jangan ajak bicara. Jenderal Adesan tiba-tiba menyosor bibir Ronan. Ronan auto terdiam. Why? Apaan ini? Jenderal Adesan mengeluarkan benda seperti kelereng yang bercahaya. Ronan pun bertanya apa yang dimasukkan ke dalam mulutnya. Mimin tak tahu sih, masih dirahasiakan ini. Hanya saja Ronan keheranan mendengar apa yang dikatakan Jenderal Adesan. Omong kosong apa itu di saat seperti ini, ucap Ronan. Jenderal Adesan menitipkan pesan. Kalau mereka bertemu lagi, bisakah kau menyuruhku untuk tak melakukan hal bodoh dan jadi penjahit saja? Dan dengan senyuman Jenderal Adesan berkata, aku sudah melakukan yang terbaik, tapi masih belum cukup. Raksasa Ahayute yang bersayap, dia mengeluarkan mirip Rasengan di tangannya, lalu ditembakkan ke Jenderal dan Ronan. Dan duar, gelap-gelap bercahaya. Ronan membuka matanya. Langitnya sangat cerah banget. Dia memanggil-manggil Jenderal. Mustahil. Mungkinkah ini kampung halamanku, Nimberton? Ronan terdiam. Apa mungkin dia kembali ke masa lalu? Status khusus hari pertama, kembali ke masa lalu. Ronan terdiam di bawah pohon. Dia tidak percaya apa yang diucapkan Jenderal bisa jadi kenyataan. Jadi pada saat Ronan dan Jenderal beradu, Jenderal masukkan benda seperti kelereng ke mulut Ronan. Ternyata itu adalah sebuah kelereng yang dapat memutar waktu kembali atau kembali ke masa lalu. Itu adalah rahasia yang membuat si Jenderal yang seorang penjahit bisa menjadi orang yang berada di posisi Jenderal besar. Kelereng itu dapat membuat seseorang bisa kembali ke masa lalu sebanyak 4 kali. Tapi itu semua sudah digunakan sebanyak 3 kali oleh Jenderal Adesan. Jadi yang tersisa hanya 1 kali lagi. Dan Jenderal Adesan memberikan kesempatan terakhir itu untuk Ronan. Dia percaya kepada Ronan yang mampu menebas raksasa Ahayute, dan juga yakin bahwa Ronanlah kunci untuk mencegah dunia berakhir. Jenderal menyuruh Ronan untuk terus mengasah kemampuannya.
Dia lega karena Ronan juga memang memiliki keinginan untuk itu, untuk belajar dan menjadi lebih kuat. Jenderal Adesan menyuruh Ronan untuk pergi belajar ke Akademi Pileon. Di sana tempat berkumpulnya para jenius yang unggul. Itu semua pasti bisa membantu Ronan menjadi lebih hebat. Lalu satu hal terakhir yang dikatakan jenderal sambil tersenyum. Kalau nanti kita bertemu lagi, bisakah kau menyuruhku untuk tak melakukan hal bodoh dan jadi penjahit saja? Aku sudah melakukan yang terbaik, tapi tidak sehebat itu. Ronan terus terdiam, memikirkan itu semua. Dia membenturkan palanya ke pohon, membuat orang-orang yang melihatnya keanehan. Ronan bingung apa yang harus ia lakukan dengan kembalinya ke masa lalu. Tapi dia tiba-tiba dia tersadar bisa bertemu dengan kakaknya lagi. Dia berlari dalam perjalanan. Dia melihat sesuatu. Terlihat ada seorang anak yang digantung. Ronan pun bertanya-tanya apa yang dilakukan para preman itu. Untuk apa mereka menggantung terbalik bocah itu? Ternyata di masa lalu pun orang seperti mereka tidak berubah. Ronan kaget terdiam. Dia menyadari bocah yang digantung itu bukan digantung dengan tali, melainkan dengan menggunakan sihir. Kemampuan kelas atas seperti itu bahkan di dalam perang besar hanya beberapa yang bisa melakukannya. Ronan tidak menyangka kemampuan itu bisa ada di tempat perkampungan seperti ini. Ronan teringat di balik kejadian ini pasti ada orang itu kan? Sepertinya Ronan mengenali cewek ini. Si cewek sudah kelelahan sampai kapan dia akan melakukan ini. Dan juga anak tergantung itu, jika terus begitu bisa terjadi hal yang buruk. Si cowok tergantung juga memohon untuk berhenti. Dia mengatakan sudah tidak punya uang lagi. Bulan ini uangnya telah habis untuk pengobatan ibunya yang sakit. Si preman mengatakan itu semua tidak ada urusan dengannya. Orang yang merampas uangmu ini, apa perlu memikirkan kesehatan ibumu? Lalu si preman menampar-nampar cowok tergantung itu sambil diikuti ketawa-ketawa kawanannya. Merasa tidak cukup, dia meminta cewek pink untuk lebih meninggikan gantungannya sampai ke puncak pohon. Namun si cewek pink menolaknya dengan ketakutan. Tidak, kalau terlalu tinggi dan tidak sengaja terjatuh. Tapi si preman dengan mengancam, dia menyuruh diam dan naikin saja. Diam dan naikin saja dia, Aser. Jadi nama si cewek ini Aser. Berikutnya kita panggilnya Aser. Aser hanya terdiam lesu. Kenapa semuanya begini? Dia merasa apakah salah karena dia mempelajari sihir? Sebenarnya Aser hanya ingin memperlihatkan bahwa ada hal yang bisa ia kuasai. Namun akhirnya malah jadi seperti ini. Aser sangat ingin menolaknya, tapi dia sangat ketakutan. Dia berusaha untuk mengatakannya. Kumohon hentikan, ucap Aser dengan ketakutan. Tiba-tiba Aser dipukul tongkat dari belakang. Ronan menyuruh untuk berhenti. Hentikan bocah, kau bisa membunuhnya. Sihir Aser terhenti dan si cowok tergantung pun terjatuh. Si preman auto marah, kesal, menanyakan kenapa menghentikannya hanya karena disuruh bocah itu. Apa kau meremehkanku, Aser? Aser ketakutan. Dia bilang tidak sengaja. Oi Aser, Ronan menyuruh Aser agar tidak mempedulikan preman sampah itu dan meminta Aser untuk berbicara sebentar. Lalu Ronan menanyai Aser dari mana dia belajar sihir. Aser dia belajar sendiri dari buku sihir yang ia beli dari pedagang keliling. Ronan terdiam. Aser bisa semahir ini hanya dengan buku sihir murahan. Ronan berpikir Aser hebat juga. Tapi dia ingin mengecek lebih dalam lagi. Dengan kemampuan Aser ini mungkin akan membantu saat melawan raksasa. Tiba-tiba sang preman menarik pedang.
Ronan menyadari ada suara tarikan pedang. Ternyata sang preman. Kebelet marah pakai banget. "Beraninya kau mengabaikan aku." Sang preman mulai menyerang. Ronan masih santai. Ternyata itu pedang panjang sungguhan. Dari mana bajingan ini mendapatkannya? Ronan melihat, meski postur si preman buruk, tapi dia menguasainya dengan baik. Karena pada dasarnya dia kuat. Walau tentu saja dia tak sebanding denganku. Sang preman keluar keringat, serangannya dapat dihindari dengan mudah. Meski tubuh Ronan menjadi lebih muda, tapi tampaknya masih sama, sesuatu dari seorang prajurit penghukum yang telah terukir sampai ke tulang naluri berperang. Si preman menganggap itu hanya keberuntungan. Si preman bermaksud membuat Ronan agar tidak bisa mengangkat sendok untuk makan lagi. Kau benar, aku heran kenapa aku seberuntung ini. Padahal seumur hidup aku merasa seperti gembel. Jika begitu, si preman menyuruh Ronan untuk berlutut dan memohon. Sekarang juga. Dan dia akan mengampuni Ronan, tapi juga harus kehilangan sebelah tangan terlebih dulu. Ronan yang mendengar itu cuma menggaruk leher sambil berkata, "Aduh, aku takut." Si preman menambah kata-katanya lagi, "Dan kalau kau mati, biar aku yang akan menjaga kakakmu nanti." Sambil tertawa juga, "Deg, apa kau tadi menyinggung kakakku?" Sambil terus tertawa, si preman mengatakan, "Aku selalu kepikiran setiap melihat kakakmu. Bagaimana rasanya meremas pantatnya yang sangat." Saat preman masih berbicara, Ronan mengayunkan kayu yang ia pegang ke kuping si preman dan membuat kuping itu lepas seketika. Si preman langsung menangis kesakitan. Ronan dengan sangat marah, "Woi, preman bodoh, brengsek, sialan. Kau cari mati." Kawanan preman yang melihat hal barusan, mereka mundur berkeringat dingin. Dalam pemikiran mereka, itu tidak masuk akal. Telinga bos mereka bisa terpotong hanya dengan sepotong kayu. Ronan pun memanggil kawanan itu, menyuruh mereka untuk membawa si preman pergi dari hadapannya. Tentu uang rampasan juga harus diserahkan pada Ronan. Anggap saja itu biaya untuk meredakan amarahnya. Mereka menuruti kata-kata Ronan. Ternyata Ronan mengembalikan kembali uang itu. Bahkan uangnya jadi lebih banyak. Si cowok itu kaget juga heran, kok jadi penuh. Ronan hanya mengambil pedang dari si preman. Katanya itu cukup baginya. Aser dengan terbata-bata ia meminta maaf. Aser sadar dia tidak seharusnya melakukan itu. Dia terlalu takut kepada Hans. Oh, jadi nama si preman ini Hans, guys. Aser sangat meminta maaf. Si cowok mengerti karena sejak awal Aser pasti dibawa oleh Hans. Kau juga mengalami hal yang sama. Jadi jangan menyalahkan dirimu, karena ini bukan salahmu, kata si cowok sambil tersenyum. Lalu si cowok pun pergi. Ronan melirik Aser, menepuk Aser, membuat Aser terkaget. Lalu mengingatkan bahwa ada yang ingin dibicarakan. Ronan menyuruh Aser untuk bertemu di sini 3 hari lagi. Aser tidak mengerti maksud Ronan apa. Ronan sekarang dia sedang sibuk. Jadi 3 hari lagi saja saat bulan terbit di langit. Ronan memperingatkan Aser jika Aser tidak datang. Tanpa aku kasih tahu pun kau pasti sudah tahu kan, kata Ronan. Ya, Aser ketakutan. Ronan tiba di depan rumah. Dia sangat tegang sekali sambil membawa bunga yang ia lihat di jalan. Karena ingat sepertinya kakaknya suka bunga. Ronan bimbang apakah bunganya dibuang saja. Tiba-tiba pintunya terbuka. Ternyata kau, Ronan, kau baru pulang. Ronan terdiam. Selama aktif di medan perang, sudah ribuan kali memikirkan kata apa yang akan ia ucapkan jika ia bertemu kembali dengan kakaknya. Meminta maafkah karena dia pergi tanpa pamit, atau bilang dia sangat merindukannya?
Ronan sangat memikirkan itu semua. Tapi itu semua hanya ucapan yang bisa diucapkan oleh prajurit Ronan. Untuk sekarang, hari ini kau pulang lebih awal, adikku. Aku pulang, Kak. Mereka pun makan bersama. Kakaknya sangat senang banget mendapat hadiah bunga dari adiknya. Nama kakaknya Ronan ini adalah Airil. Ronan menanyakan usia kakaknya. Kakaknya berusia 22 tahun. Ronan pun mengingat sebelum mereka datang masih ada 10 tahun lagi. Airil memegangi dahi Ronan. Apa mungkin Ronan demam? Dia masih ceria, lembut, dan hangat. Aku ingin momen-momen ini tetap ada untuk selamanya. Tapi 10 tahun lagi, demi menjaga kakak dan dunia ini. Ronan mengatakan sesuatu. Dia ingin masuk akademi. Airil bengong terdiam. Sungguh, dia tidak percaya adiknya mengatakan itu. Padahal selama ini Ronan tidak mau mendengar dan melakukan itu. Airil mengambil sesuatu. Dia menduga akan tiba hari bersinar. Airil percaya Ronan bisa melakukan apapun karena otaknya cerdas. Airil memberikan hadiah kejutan untuk Ronan. Uang yang cukup banyak. Airil mengumpulkan uang itu diam-diam untuk mengejutkan Ronan. Ia ingin agar Ronan bisa langsung masuk akademi saat bilang ingin masuk akademi. Ronan sangat berterima kasih, kakaknya hebat bisa mengumpulkan uang sebanyak ini. Ronan meminta agar kakaknya saja yang memakai uang ini. Airil menanyakan Ronan ingin masuk akademi mana. Akademi Kekaisaran Pileon. Airil kaget mendengar akademi yang ingin dimasuki Ronan.